Selama puluhan tahun, kain kafan Turin selalu disebut sebagai palsuan abad pertengahan. Para ilmuwan menjalankan tes mereka, menulis laporan mereka, dan menutup kasus. Tapi tahun 2024 lalu, seorang fotografer senior yang menghabiskan lebih dari 40 tahun mendokumentasikan kain kafan ini membuat pengumuman yang menggetarkan komunitas peneliti. DNA baru ditemukan di serat kain. DNA yang tidak cocok dengan sumber Eropa abad pertengahan manapun. DNA yang menunjuk ke tempat yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya bukan lagi apakah kain ini asli. Pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya apa benda ini? Bab pembuka ini meletakkan dasar untuk seluruh film dokumenter. Ia memperkenalkan kain kafan Turin bukan sebagai benda keramat agama, tapi sebagai objek fisik dengan sejarah ilmiah yang diperdebatkan sengit. Narasi dimulai dengan menggambarkan apa sebenarnya kain kafan itu. Selembar kain linen sepanjang 14 kaki yang memuat gambar samar seorang pria dengan luka-luka yang konsisten dengan penyaliban. Bab ini menelusuri kemunculan pertama kain kafan yang tercatat dalam sejarah, dari Perancis abad ke-14 hingga tempatnya sekarang di Turin, Italia. Ia membahas sekilas tes radiokarbon terkenal tahun 1988 yang melabelinya sebagai palsuan abad pertengahan, dan bagaimana kesimpulan itu diterima oleh sebagian besar dunia ilmiah. Tapi bab ini tak membiarkan kesimpulan itu berdiam diri. Ia memperkenalkan semakin banyak peneliti, kimiawan, dan forensik yang menantang hasil tahun 1988, dengan argumen bahwa sampel yang diuji diambil dari bagian kain yang sudah diperbaiki, bukan linen aslinya. Temuan mereka menciptakan perpecahan di komunitas ilmiah yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Bab ini lalu memperkenalkan Barry Schwartz, bukan sebagai orang beriman, tapi sebagai fotografer Yahudi yang bergabung dengan investigasi Sturp tahun 1978 dengan harapan bisa membongkar kepalsuan kain kafan ini. Puluhan tahun kemudian, ia masih mempelajarinya. Detail itu saja sudah memberi isyarat pada penonton. Ada sesuatu tentang kain ini yang terus menarik orang-orang serius untuk kembali. Bab ini ditutup dengan pengungkapan bahwa carbon dating 1988, yang lama dianggap sebagai ilmu pasti, mungkin justru menguji bagian kain yang salah, dan material aslinya belum pernah dianalisis dengan benar. Bab ini masuk ke misteri fisik dari gambar itu sendiri. Narasi berfokus pada apa yang ditemukan para ilmuwan Sturp selama pemeriksaan tahun 1978, bahwa gambar di kain kafan ini tidak dilukis, tidak dicelup, dan tidak dihasilkan oleh teknik artistik manapun yang dikenal dari abad pertengahan. Detail forensik diperkenalkan dengan hati-hati. Gambar itu tidak memiliki sapuan kuas. Ia hanya berada di serat terluar benang linen, lapisan yang lebih tipis dari rambut manusia. Tak ada pigmen yang menembus ke bawah permukaan. Saat peneliti membuat pemetaan 3D dari gambar itu, mereka menemukan informasi kedalaman yang tersandi, konsisten dengan tubuh manusia sungguhan, sesuatu yang tak bisa ditiru oleh lukisan datar manapun. Bab ini juga memeriksa noda darah secara terpisah dari gambar. Ilmuwan memastikan darah itu asli, tipe A, dan bahwa darah itu meresap ke kain sebelum gambar tubuh terbentuk. Urutan ini penting. Artinya gambar tidak dibuat dulu baru darah ditambahkan kemudian, yang mengesampingkan banyak teori pemalsuan. Sampel serbuk sari yang ditemukan di kain diperkenalkan di sini. Ahli botani Max Frey mengidentifikasi spesies serbuk sari asli Timur Tengah dan Turki, wilayah yang secara resmi tak pernah tercatat dikunjungi kain ini sebelum abad ke-14. Narasi berhenti sejenak pada satu detail spesifik yang belum bisa dijelaskan siapapun. Gambar itu tampaknya terbentuk oleh semburan semacam energi, mungkin radiasi, yang bekerja secara tegak lurus terhadap kain. Tak ada pemalsu abad pertengahan yang punya akses ke teknologi seperti itu. Bab ini ditutup dengan pertanyaan, jika gambar ini tak bisa dijelaskan oleh seni, kimia, atau fisika yang dikenal, lalu proses apa yang menciptakannya? Bab ini adalah inti pengungkapan film dokumenter. Ia memperkenalkan analisis DNA terbaru yang dilakukan pada material sisa yang dikumpulkan dari permukaan kain, debu, serbuk sari, sel kulit, dan serat yang dikumpulkan melalui penyedotan hati-hati selama puluhan tahun penelitian. Narasi menjelaskan bagaimana teknologi sequencing DNA telah maju cukup untuk mengekstrak data genetik yang bisa digunakan dari jejak organik kuno. Para peneliti mulai menganalisis material ini bukan untuk membuktikan atau menyangkal keaslian kain,
tapi sekadar untuk memahami siapa saja yang pernah menyentuhnya dan kemana saja ia pernah dibawa. Apa yang mereka temukan tak terduga? Sampel DNA menunjukkan penanda genetik dari berbagai asal geografis, Timur Tengah, Kaukasus, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Beberapa penanda cocok dengan populasi kuno dari wilayah yang konsisten dengan Yerusalem abad pertama. Yang lain lebih sulit ditempatkan. Baries Quartz menjadi fokus di sini. Ia menggambarkan momen ketika peneliti mulai memahami bahwa profil DNA kain ini tidak cocok dengan kisah asal-usul Eropa. Kain ini sudah berada di Turin sejak 1578. DNA-nya mengatakan ia punya hubungan dengan tempat dan populasi yang tak bisa dijelaskan hanya oleh tangan-tangan Eropa abad pertengahan. Satu sampel khususnya menarik perhatian serius. DNA mitokondria dari haplogrup tak teridentifikasi yang tidak konsisten dengan penangan kain manapun yang tercatat dalam sejarah. Bab ini berjalan melalui metodologi dengan hati-hati, menjelaskan bagaimana kontaminasi diperhitungkan dan mengapa peneliti yakin sampel tertentu mendahului sejarah Eropa yang tercatat dari kain ini. Bagian penutup mendarat keras. Satu urutan DNA yang ditemukan di kain ini tidak cocok dengan database populasi manusia manapun yang dikenal, baik yang hidup maupun historis. Bab ini memperluas investigasi dengan mengikuti jejak geografis dan historis yang ditunjukkan bukti DNA. Jika materi genetik kain ini menunjuk ke asal-usul Timur Tengah, Afrika Timur, dan Asia Tengah, maka sejarahnya sebelum berada di Perancis tahun 1350-an bukan sekadar tak diketahui. Ia tersembunyi. Narasi mengeksplorasi teori Mandilion. Kain kuno bergambar wajah, tercatat dalam dokumen Bizantium sejak abad ke-6 Masehi. Sejarawan percaya Mandilion dan kain kafan Turin adalah benda yang sama, dilipat sedemikian rupa sehingga hanya wajahnya yang terlihat. Jika benar, sejarah kain ini akan meluas 1000 tahun lebih mundur dari yang disarankan carbon dating. Bukti arkeologis dan sejarah seni diperiksa. Kon dan ikon Bizantium tertentu dari abad ke-6 hingga ke-10 menggambarkan wajah dengan ciri-ciri, janggut bercabang, pola rambut spesifik, dan detail anatomis yang cocok dengan wajah di kain kafan dengan ketepatan tak biasa. Gambar-gambar ini mendahului salinan Eropa manapun yang diketahui. Bab ini lalu menghubungkan temuan DNA dengan jejak historis ini. Penanda genetik yang ditemukan di kain selaras dengan populasi dan koridor migrasi yang menelusuri kembali melalui Anatolia, Levant, dan Afrika Timur Laut, persis rute yang diprediksi oleh teori Mandilion. Sejarawan dan ahli genetika dipertemukan di sini untuk pertama kalinya dalam narasi, temuan mereka saling menguatkan dengan cara yang tak diduga oleh kedua bidang. Bab ini ditutup dengan pengungkapan bahwa satu set penanda DNA yang ditemukan di kain ini cocok dengan populasi yang pernah ada di Yerusalem secara spesifik pada abad pertama Masehi, dan sejak itu hampir sepenuhnya menghilang dari kumpulan gen modern. Bab terakhir ini tidak mencoba memberikan vonis. Sebaliknya, ia menahan semua bukti di bawah cahaya dan membiarkan penonton melihat sendiri bobot penuh dari apa yang masih belum terpecahkan. Narasi meninjau kembali temuan inti. Gambar yang tak bisa dijelaskan oleh fisika atau teknik seni manapun yang dikenal, noda darah yang mendahului gambar, serbuk sari dari Timur Tengah kuno, dan DNA yang menunjuk ke populasi dan tempat yang tak bisa diakses atau dipalsukan oleh pemalsu abad pertengahan di Perancis. Baries Quartz berbicara tentang perjalanannya sendiri, seorang pria yang memasuki investigasi sebagai skeptis dan menghabiskan 45 tahun tak bisa pergi. Ia tidak mengklaim kain ini adalah kain kafan Yesus. Ia hanya berkata bahwa bukti tak mengizinkannya untuk mengabaikannya. Tab ini mengkaji mengapa hal ini penting melampaui agama. Kain kafan ini mewakili objek ilmiah yang berulang kali menolak penjelasan definitif. Setiap kali peneliti yakin mereka telah menutup kasus, data baru membukanya kembali. Carbon dating 1988 dianggap final. Ternyata tidak. Temuan DNA sekarang dianggap awal. Mereka mungkin tidak akan tetap seperti itu. Narasi ditutup dengan membahas urutan DNA yang tak terpadankan, yang satu itu yang tak termasuk populasi manapun yang dikenal. Peneliti tidak menarik kembali temuan itu. Mereka tidak menjelaskannya. Ia duduk di data, tak terpecahkan. Film dokumenter ini berakhir bukan dengan jawaban tapi dengan pertanyaan yang belum bisa ditutup oleh ilmu pengetahuan. Jika setiap metode pemalsuan yang dikenal telah dikesampingkan, dan DNA menelusuri jejak yang mengarah ke Yerusalem abad pertama, lalu sebenarnya apa benda ini?